Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Pagi ini saya akan membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan dari Rasul Petrus. Kita menemukan bahwa ada satu ajakan untuk kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh di dalam kasih karunia pengenalan akan Tuhan. Karena hal itu dianggap penting. Jika kita tidak bertumbuh, kita akan mudah diseret dalam berbagai-bagai hal yang akan menyesatkan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, sikap apa yang kita harus bangun atau kita harus ambil untuk kita masuk dalam pertumbuhan tersebut? Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu pertumbuhan merupakan pilihan yang tidak boleh diragu-ragukan. Jadi ketika kita ingin bertumbuh, pilihlah hal ini, jangan asal memilih, tetapi pilihlah dengan suatu ketetapan yang jelas. Karena banyak orang Kristen, dia ikut Tuhan, tetapi dia tidak maksimal dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam melakukan semua firman Tuhan. Seringkali dia jatuh bangun, bukan karena firman Tuhan yang tidak mampu, tetapi karena dia yang seringkali ragu untuk menentukan pilihan yang baik. Nah, Yakobus pernah berkata dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 sebagai berikut. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita melihat sikap yang kita harus bangun, jangan mendua hati. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, karena di saat kita bimbang dan ragu, Alkitab dengan jelas katakan dia tidak akan pernah menerima apa-apa. Dengan kata lain, pertumbuhan pun akan terhambat. Karena itu bukan pilihan kita, bukan ketetapan kita. Hal ini adalah hal yang pertama sekali harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, sikap yang kita harus bangun dalam bertumbuh di dalam pengenalan dan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 17 katakan dengan jelas bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di sini kita menemukan keputusan yang kita sudah ambil tadi, jangan bimbang. Maka keputusan yang kedua, kita harus punya komitmen untuk melawan daging kita. Patahkan, jangan luaskan keinginan daging
selalu bekerja dan menguasai diri kita. Karena dengan demikian kita akan bertumbuh dengan baik di dalam pertumbuhan kita kepada Tuhan. Nah, hal ini sangat erat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di zaman akhir ini, keinginan daging itu begitu memuncak. Maka sebagai orang pilihan, sebagai umat Tuhan, kita harus menentukan mau kita lawan keinginan daging kita atau kita ikut keinginan daging kita. Nah, hal yang kita harus bangun yaitu lawan keinginan daging kita. Nah, saudara-saudara, hal yang ketiga, ternyata di dalam buku Yudas pasal yang pertama ayat 20, di situ dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal yang kedua yang kita harus tentukan dalam diri kita, yaitu selalu membangun iman kita atas dasar iman yang paling suci. Jadi kita harus membangun kehidupan rohani kita di atas dasar iman yang paling suci dalam diri kita. Membangun di sini pengertiannya itu membesarkan. Jadi kita membuat iman kita makin besar, kita mendirikan iman kita makin hari makin kuat supaya kita bertumbuh di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Hal itu tidak bisa diabaikan. Karena itu kita perlu perhatikan. Nah, ketiga hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara di hari yang baru ini, supaya kita menentukan pilihan, kita lawan keinginan daging, dan kita membangun iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena oleh kasih setia Tuhan, hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami percaya karena penuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kembali hari ini pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya ketetapan yang kami sudah pilih, kami tidak akan goyah, tapi kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh senantiasa melawan segala keinginan-keinginan kami yang jahat. Dan lebih dari itu, kami menumbuhkan iman kami di dalam Engkau. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu, baik umat-Mu yang akan pergi bekerja, berbisnis, bahkan studi, ataupun tinggal di rumah masing-masing dengan kesibukan mereka. Tuhan, tolong kami supaya sepanjang hari ini kami boleh menikmati suatu kehidupan rohani yang bertumbuh dari hari ke hari, sehingga dari hidup kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ibadah pemuda, mahasiswa, dan anak-anak remaja yang akan diadakan di ruang Alpha Omega dan juga disiarkan melalui Facebook dan YouTube channel. Serta besok hari Minggu pagi kita ada ibadah pada jam 8 pagi. Itu disiarkan di YouTube channel, Facebook page, dan Instagram. Dan sorenya pada jam 5 sore di GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.